Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya sudah ada yang siap untuk mempresentasikan hasil review artikelnya. Di sini ada Hamidullah Ida, kemudian satu lagi siapa ini? Saya Pak Muhammad Abduh. Oh, Mas Muhammad Abduh ya. Oke, silakan. Mana dulu yang akan mempresentasikan? Yang lain mohon menyimak dan nanti kalau ada yang ingin diklarifikasi tanyakan bisa disampaikan lewat kolom chat atau ketika nanti dibuka forum diskusi bisa on mic. Silakan. Siapa dulu? Saya enggak Pak. Ya, silakan. Ya, mohon izin. Terima kasih Pak Haryanto. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua dan yang kami hormati Pak Dr. Haryanto selaku dosen pembimbing atau pengampu mata kuliah seminar kuliah pendidikan dasar ini, dan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, nanti di sesi pertama akan kami sampaikan berkaitan dengan artikel yang sudah kami review, dan mungkin gelombang 2 atau sesi 2 adalah Mas Abduh. Mohon izin untuk share screen guys. Oke, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua yang kami hormati. Jadi sesuai dengan topik disertasi kami yang sudah kami konsultasikan kepada promotor dan kopromotor, alhamdulillah tema atau topik yang saya ajukan disetujui, yaitu guru sekolah dasar profesional era digital study grounded theory. Dan kemarin kami melakukan literatur review lagi berkaitan dengan kemampuan ataupun kompetensi digital guru gitu ya. Namun yang mencari yang sekolah dasar masih belum ketemu yang Scopus seperti itu. Nah, pada akhirnya kami mendapatkan satu artikel yang terbit tahun 2022 baru saja, yaitu berjudul Soft Skill and Digital Competencies in Teacher Professional Development in Times of a COVID-19 Pandemic. Jadi soft skill dan kompetensi digital dalam pengembangan profesional guru di masa pandemi COVID-19. Nah, artikel ini secara identitas sudah kami share ya, PPT maupun artikelnya tentang penelitiannya itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kuantitatif memang. Nah, penulisnya Livia Carmen Segura dan kawan-kawan. Jurnalnya International Journal of Childhood Special Education, bisa diklik di URL itu ya. Indeksingnya ini masih Scopus Q4 dan terbit volume 14 edisi 1 tahun 2022. Jadi masih sangat baru ya, baru beberapa bulan terbit kami review. Nah, kami searching penulisnya ini ya. Biasanya kita kalau nge-review artikel itu hanya melihat artikelnya, tapi sekali-kali kita bolehlah melihat wajah penulisnya seperti itu. Ini hanya satu penulis yang kami dapatkan, yaitu Livia Carmen Segura Rondan sebagai autor pertama seperti itu. Nah, hasil dari bacaan kami yang pertama di aspek pendahuluan itu ada beberapa problem yang diangkat ya, yang ini menjadi fokus dari peneliti seperti itu. Yang pertama, bahwa di masa pandemi ini guru mengalami banyak perubahan yang itu mengubah struktur dari sistem pembelajaran di Amerika ya. Ini penelitiannya di Amerika, terutama di dalam penggunaan media digital yang itu nanti membutuhkan yang namanya soft skill dan digital kompetensi tadi. Artinya meskipun di Amerika negaranya maju, tapi ternyata berdasarkan penelitian ini beberapa persen ya masih mengalami belum profesional gitu kira-kira. Nah, defisit guru berkualitas terkait penggunaan sumber daya teknologi ya, teknologi human resources ya, seperti itu ya, yang menyebabkan di masa pandemi ini ada peningkatan kesenjangan ya dalam pendidikan. Jadi banyak guru hanya meniru secara virtual apa yang akan mereka lakukan di kelas tatap muka. Artinya memang secara kompetensi atau soft skill mereka belum 100% menguasai peranti teknologi maupun nanti berkaitan dengan mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi di dalam pembelajaran
daring atau berkaitan dengan penggunaan teknologi itu. Nah, lahirnya teknologi baru dan kemajuan dalam pengetahuan ilmiah yang telah menciptakan kebutuhan mendesak terkait kompetensi digital guru. Jadi salah satu hal yang diangkat di dalam artikel ini adalah kebutuhan mendesak ya, atau urgensi tentang apa sih kira-kira kompetensi digital guru yang harus dikuasai saat ini. Karena selain perkembangan teknologi, pandemi ini juga meniscayakan adanya soft skill maupun keterampilan digital, kompetensi digital yang harus dimiliki guru. Nah, di Amerika saja itu berani atau mengangkat masalah ini ya, apalagi di Indonesia yang saya yakin secara penguasaan teknologi kita masih tahap perkembangan atau berkembang. Nah, ini di negara-negara maju saja penelitian ini masih seperti ini ya. Nah, kemudian hasil dari riset yang dikutip itu 81 guru sekolah dasar dan 78 guru sekolah dasar sekolah menengah tidak memiliki kualifikasi minimum yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Nah, jadi di pendahuluan atau latar belakang ini ada data 81% guru SD itu masih ini ya, tidak memiliki kualifikasi minimal yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya. Tentu fungsi guru kalau kita melihat secara umum ya mulai dari ngajar ya. Ngajar di sini tadi ya berkaitan dengan tugas utamanya, kompetensi pedagogis ya, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan nanti juga ada inovasi-inovasi lain yang berkaitan dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian juga kompetensi sosial dan lain sebagainya. Nah, ini tentu juga miris ya. Ternyata di Amerika data yang ditemukan di sini juga masih banyak guru 81% ya. Tapi sampelnya tidak dicantumkan, hanya kutipan data ini. Kemudian soft skill guru masih rendah, masih perlu peningkatan soft skill, perbaikan sistem pendidikan, dan dibutuhkan pelatihan soft skill dalam pekerjaan pedagogis. Nah, artinya soft skill ini kan berkaitan dengan hal-hal yang paling dasar ya, dia soft gitu ya, skill tapi soft ya, dan ini dibutuhkan di dalam pekerjaan pedagogis. Nah, kalau kita kontekstualkan dengan di Indonesia, tentunya kompetensi pedagogis ini ya tadi ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai bagaimana mereka membuat RPP misalnya, yang itu berkaitan dengan kompetensi digital, penggunaan alat-alat digital, bahkan materinya pun harus berbasis media digital. Nah, ini sangat membutuhkan soft skill. Kemudian dampak pandemi COVID-19 mengharuskan soft skill guru dan digital skill atau skill digital ya, atau kompetensi digital menjadi penting karena mempengaruhi pengembangan profesional guru. Artinya di sini fokusnya memang soft skill dan kompetensi digital itu sangat berdampak kepada pengembangan profesionalisme guru, dan ini yang kami kutip karena relevan dengan topik disertasi kami, yaitu tentang guru profesional era digital. Nanti bisa melihat kira-kira kompetensi digital di Amerika itu seperti apa, di negara lain seperti apa, di Indonesia seperti apa. Jadi harapannya dari review ini nanti arahnya ke sana ya, meskipun ada beberapa artikel yang diminta Pak Arianto untuk kita review juga seperti itu ya. Nah, kemudian pengertian umum di jurnal ini atau artikel ini, yang pertama, apa itu soft skill ya? Soft skill intinya seperangkat kapasitas dan keterampilan sosio-emosional yang digunakan guru ya di sini ya, dalam interaksi mereka dengan orang lain ya. Dalam konteks ini ya interaksi guru dengan peserta didik ataupun dengan guru yang lain ya, yang merupakan kunci untuk mencapai kesuksesan pribadi dan pekerjaan. Artinya soft skill ini tidak hanya menjadikan guru sukses di dalam fungsinya sebagai pendidik, tapi juga secara personal, apalagi di 4 kompetensi guru di Indonesia adalah ada kompetensi personal ya, atau kepribadian ya, PKSP ya, pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Artinya ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia sebenarnya. Pendapat lain menyebut soft skill itu seperti atribut pribadi ya, jadi melekat pada jiwa seseorang gitu loh kira-kira, yang memungkinkan orang itu mencapai interaksi efektif mencapai kinerja di bidangnya. Nah, tentunya ini berkaitan dengan kemampuan personal guru yang itu sangat mendukung profesinya dalam bidang pendidikan atau dalam skala kecil ya, dalam pembelajaran di era digital lah kira-kira. Nah, sedangkan kompetensi digital di dalam artikel ini itu seperangkat pengetahuan ya, knowledge ya, keterampilan, skill, dan sumber daya yang memungkinkan penggunaan teknologi informasi yang aman dan bermanfaat dalam pekerjaan tertentu. Ada catatan menarik yang kami catat, yaitu pertama adalah yang aman. Aman di sini bahwa seorang guru meskipun guru ya tentu
memiliki banyak risiko ketika menggunakan peranti atau alat-alat digital. Salah satunya ya bahaya-bahaya hoax ya, pornografi, radikalisme misalnya, atau penipuan, game online. Ini juga akan susah mengontrol ketika memberikan misalnya aplikasi ataupun media apa kepada anak. Maka di dalam kompetensi digital ini disebut teknologi informasi tapi yang aman ya. Kemudian bermanfaat ya. Saya kira ini berkaitan dengan utilitarianisme ya, atau kebermanfaatannya di dalam mendukung proses pembelajaran dalam pekerjaan tertentu. Nah, dalam pekerjaan tertentu tentunya di dalam proses pendidikan maupun secara lebih kecil di dalam pembelajaran. Nah, kemudian metodologi di dalam artikel ini memang ini tidak sesuai dengan harapan saya ya, karena sudah saya review ternyata metodologinya itu pendekatannya kuantitatif. Ini agak susah berkaitan dengan data yang sulit untuk dideskripsikan, karena di riset kami itu arahnya ke grounded teori ya, lebih ke kualitatif. Tapi tidak masalah karena ada data yang menarik sebenarnya. Kemudian menggunakan desain non eksperimental dan sampelnya probabilistik, dan ini terdiri atas 335 guru dengan model sampel probabilistik, 108 guru dari jaringan 20 lembaga pendidikan umum di Independencia Distrik Peru di Amerika Selatan. Nah, untuk mengetahui tingkat soft skill ini menggunakan instrumen yang divalidasi dalam artikelnya Rodriguez ya bahasanya. Untuk level kompetensi digital digunakan instrumennya Turon et al. Dan kawan-kawan. Dan untuk menetapkan tingkat pengembangan profesional guru digunakan instrumen PORAS ya, yang telah divalidasi dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kejadian soft skill dan kompetensi digital dalam pengembangan profesional atau profesionalisme guru di masa pandemi Covid. Jadi menariknya di sini di Amerika itu ternyata tidak hanya saat di luar Covid, ternyata di dalam Covid itu juga ternyata masih rendah gitu ya hasil temuan secara umum tadi ya. Nah, lalu dari metodologi ini dilakukan penelitian, kemudian menentukan atau menemukan ya hasil dan pembahasan berupa angka-angka kualitatif, karena risetnya adalah kuantitatif. Nah, yang pertama berkaitan dengan tingkat soft skill dan dimensinya. Nah, di penjelasannya ini ternyata low dan high juga masih tinggi ya daripada yang high, dengan total yang beberapa aspek ini, mulai dari soft skill, responsibility, adaptability, communication, dan pengembangan yang lain ya, development order, dan effective information management, dengan penjelasan yang bisa kami paparkan di bawah ini. Nah, untuk soft skill guru menunjukkan 40,6% tingkat rendah ya, dan 43,3% tingkat tinggi, dan 16,1 tingkat tinggi. Artinya di sini yang soft skill guru itu masih berada pada tingkat sedang ya, dan tingkat rendah itu menempati level 2, dan tingkat tinggi hanya 16,1%. Ini di Peru Amerika Selatan ya, apalagi di Indonesia. Tentunya ini juga memberikan deskripsi gambaran kepada kita, ternyata soft skill guru dalam bidang teknologi ini ya khususnya ya, itu juga masih kurang dari harapan seperti itu ya. Kemudian pada aspek responsibility, tanggung jawab, guru menunjukkan 43,9% tingkatnya rendah, 40% tingkat sedang, dan 16,1 ini levelnya tinggi. Artinya ini yang paling nggak punya tanggung jawab ya ternyata di soft skillnya. Jadi soft skill yang dinilai di sini adalah salah satunya ya aspek tanggung jawab, kemampuan beradaptasi, komunikasi, perkembangan lainnya ya, dan manajemen efektif informasi itu. Ternyata levelnya juga hampir sama ya. Kemudian kemampuan beradaptasi ini menunjukkan guru di sana 47% tingkat 8% tingkat rendah, 36,7% sedang, dan 15,16% tinggi. Ya, ini bisa kita lihat lah, ternyata hasilnya juga masih jauh dari harapan ya. Pada aspek komunikasi 47,8% rendah, 32,8% sedang, dan 19,4% tinggi. Perkembangan lainnya, guru menunjukkan 53,9% rendah, 37,7% tingkat sedang, dan 14,4% tingkat tinggi. Dalam aspek manajemen efektif dan informasi, 42,2% rendah. Kemudian yang 37,2% itu sedang, dan 20,6% tingkat tinggi.
kok tingkat-tingkat toh. Nah, ini menunjukkan secara umum ya dari paparan hasil di data kuantitatif ini ternyata masih ini ya menempati apa ya istilahnya guru-guru di Peru itu juga membutuhkan pengembangan pada aspek soft skill dan juga kompetensi digital pada masa pandemi ya, khususnya dalam perkembangan era ini. Dan ini kalau di Indonesia saya kira mungkin datanya bisa terbalik ya, karena sampelnya ini juga lumayan banyak tadi, 300-an. Kemudian ini tingkat kompetensi digital ya, beberapa aspeknya ya kemampuan digital, kemudian informasi manajemen, kemudian communication and collaboration, creation of digital content, security, dan problem resolution. Secara umum bisa dibaca bahwa kompetensi digital guru menunjukkan 51,1% tingkat tidak efektif, tingkat rata-rata 42,2% dan 6,7% tingkat efektif. Nah, angkanya bahasanya jomplang banget ya. Yang tingkat tidak efektif itu juga masih segini ternyata ya. Kemudian yang efektif malah hanya 6,7%. Kemudian dalam aspek manajemen 43,9% tingkat tidak efektif, 41,7% tingkat sedang, dan 14,4% tingkat efektif. Agak lumayan ini daripada yang aspek kompetensi digitalnya ya. Tetapi karena ini menjadi core-nya ya, ini tentunya juga menjadi catatan ya. Kemudian dimensi komunikasi dan kolaborasi, tingkat tidak efektifnya mencapai 56,7%, 31,1% itu tingkat menengah, dan tingkat efektifnya hanya 12,2%. Ini sangat lebih sedikit ya ternyata ya. Kemudian dalam pembuatan konten digital, ini tingkat tidak efektif mencapai 60,6% ternyata. Sedangkan yang tingkat rata-rata 33,3% dan tingkat efektifnya 6,1%. Ini saya kira miris ya ternyata di Peru ini. Kemudian keamanannya, security tadi ya, 34,4% tingkat tidak efektif, rata-ratanya 49,4% dan 16,1% tingkat efektif. Dalam aspek problem resolution tadi ya, pemecahan masalah, hanya disebutkan angka tingkat tidak efektif 38,3%. Ya, karena ini hanya ditujukan tingkat tidak efektif saja di situ ya. Kemudian aspek tingkat pengembangan profesional guru dan dimensi lainnya, ini bisa kita lihat pada tabel ini ya. Untuk penjelasannya, hasil tingkat pengembangan profesional guru dan dimensinya. Yang pertama, pengembangan profesional guru 40,6% mengatakan kurang memadai ya. 36,1% tingkat reguler dan 23,3% tingkat cukup. Nah, artinya ini juga masih angka tidak diharapkan atau angka yang diharapkan tidak muncul ternyata malah muncul tinggi ya. Jadi kurang memadai ini sampai 40,6%. Untuk dimensi teknis pedagogisnya 41,1% kurang memadai, 29,4% tingkat reguler dan 29,3% cukup ya. Kemudian dimensi sosial pribadi, kalau di sini mungkin bisa disebut aspek kompetensi kepribadian ya di Indonesia ya. Ini 42,8%, 30,6% dari tingkat reguler ya, dan 26,7% dari tingkat yang memadai, dan untuk tingkat kelembagaan itu 21,1% dari tingkat yang memadai. Artinya dari lembaga-lembaga yang di situ ada guru SD dan SMP-nya ternyata hasilnya demikian ya. Kemudian pada aspek lain ya, kesesuaian dengan model, ini ada beberapa yang sudah dihitung tadi. Tabel 4 di atas ini ya menunjukkan bahwa uji masuk akal ya, bahasanya masuk akal atau rasional lah, bahwa X2 sama dengan 160,751 ya, PD kurang lebih dari 0,05%. Demikian juga yang Nagelkirche ya 0,669, yaitu mengapa ditetapkan bahwa soft skill dan digital kompetensi atau kompetensi digital mempengaruhi 66,9% dalam pengembangan profesional guru di masa pandemi di
Independencia Distrik Peru Amerika Selatan ini. Ternyata dampaknya dihitung ada 66,9%. Kemudian kesesuaian soft skill dan kompetensi digital dalam pengembangan profesional guru, di sini dijelaskan deviasinya mempresentasikan ini ya, X2 sama dengan 11.098 dan menunjukkan P sama dengan lebih dari 0,05. Oleh karena itu bahwa regresi logistik ordinal model mempertimbangkan soft skill dan digital kompetensi profesional guru pengembangan menjadi valid dan diterima. Artinya dari hitungan-hitungan ini pada aspek kesesuaian kompetensi kesesuaian soft skill dan kompetensi digital dalam pengembangan profesional guru itu sudah diterima ya dari skala yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kemudian pada aspek lain ya, estimasi parameter soft skill dan kompetensi digital dalam pengembangan profesi guru dari data yang ini ya, parameternya bisa dijelaskan ini ya. Ternyata soft skill memprediksi dalam pengembangan profesional guru karena keuat ini hitungannya ya 80,193 P sama dengan 0,0 lebih dari 0,5. Saya kurang bisa menjelaskan kalau ini karena tidak fokus di statistik ya, mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan. Kemudian yang pemeriksaan hipotesis spesifiknya dari angka ini bisa kita jelaskan ya. Pada tabel 7 intinya uji kemungkinan menunjukkan bahwa signifikansinya sekian itu ya dalam hal teknis pedagogis, personal sosial dan institusional, dan juga pada aspek dimensi pengembangan profesional. Begitu juga dengan soft skill dan kompetensi digital secara signifikan memengaruhi teknis dimensi pedagogis ya secara hitungannya ini. Kemudian yang sosial pribadi juga angkanya sekian, dan bisa disebutkan bahwa keterampilan soft skill ini dan kompetensi digital memengaruhi dimensi pengembangan profesional guru dalam masa pandemi ini, khususnya di tahun kemarin ya penelitiannya ini ya. Nah, ini hasilnya dari temuan tadi bisa dibahas ya. Artinya uji kemungkinan bahwa signifikansi angka-angka di atas ini dalam hal teknis pedagogis, personal sosial dan institusional itu memang sudah relevan seperti itu ya. Begitu juga dengan soft skill dan digital kompetensi secara signifikan memengaruhi teknis dimensi pedagogis sesuai dengan konsep Nagelkerke ini tadi. Artinya pada aspek pengembangan yang diharapkan pada masa pandemi, ternyata pengembangan profesional guru ini sangat ditentukan ya, atau berpengaruh kepada pengembangan ataupun kompetensi lunak ya, soft skill guru dengan kompetensi digital itu sendiri ya, karena secara signifikan memengaruhi ya pengembangan profesional guru di masa pandemi ini. Dan dari 669 ini mengapa ditetapkan bahwa keterampilan soft skill dan kompetensi digital guru memengaruhi 66,9% pada pengembangan guru, dan pada prediktor variabelnya ya soft skill memengaruhi pengembangan profesional guru karena dari kota buat itu 80,193 dan seterusnya pada saat pandemi di Independencia ini. Berarti simpulannya memang berpengaruh 66,9% ya pengaruhnya ya. Nah, kemudian tingkat keterampilan lunak atau soft skill inilah ya, keterampilan digital atau kompetensi digital yang lebih tinggi di sana yaitu berupa tingkat pengembangan profesional yang lebih baik atau tingkat soft skill dan keterampilan digital yang rendah, lebih rendah tingkat pengembangan profesional yang disajikan. Artinya ini pengembangannya memang dilihat dari aspek tadi ya, sedang, rendah dan juga yang tingkat tinggi ya. Dan itu ditetapkan sebagai sebuah keterampilan seorang guru dalam pemecahan masalah, mengatasi kesulitan, mengembangkan kegiatan mereka secara efektif, dan juga memahami kondisi emosional, khususnya di sini orang lain itu siswa ya, dan menoleransi situasi stres atau merugikan. Dan pengembangan profesional pada konsepnya Nagelkerke ini 0,693 dengan 69,3%. Oleh karena itu ditetapkan bahwa keterampilan soft skill ini dan digital memengaruhi dimensi pengembangan profesional guru di masa pandemi ini. Nah, pada aspek soft skillnya tadi disebutkan bahwa ditemukan
guru ya, 40,6% tingkat rendah, 43,3 tingkat menengah, dan 16,1% tingkat tinggi di aspek soft skill-nya. Nah kemudian menurut teorinya Rodriguez ya, ini kan temuannya tingkat yang rendah ya pada aspek soft skill dan juga menjadi mereka mewakili faktor yang berpengaruh dalam pengembangan profesional guru itu tadi. Artinya meskipun datanya paling tinggi juga ya di bawah 50% ya, tetapi dari angka ini mau nggak mau menjadi menjadi sampel ya, merepresentasikan faktor pengaruh terhadap pengembangan profesional guru di Peru ini. Nah simpulannya, soft skill memiliki pengaruh yang menentukan pada pribadi dan pengembangan profesional guru yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan tuntutan saat ini ya, dari kondisi sosial, aspek emosional siswa hingga teknologi baru dan juga metodologi yang diterapkan. Nah konklusinya, penelitian ini intinya menyebut soft skill dan kompetensi digital berpengaruh signifikan terhadap pengembangan profesionalisme guru di masa pandemi COVID-19 ya. Kemudian ini juga pengaruhnya itu sekitar 66,9% dalam pengembangan profesional guru dengan variabel prediktor, dan pada konsepnya buat itu tadi 80,193 bandingan P sama dengan 0,00 dari 0,5 pada masa pandemi di District of Independencia tahun 2021. Jadi simpulan yang paling bisa kita ambil adalah ternyata soft skill dan keterampilan digital atau kompetensi digital itu dampaknya tadi ya 66,9%. Jadi karena ini adalah penelitian kuantitatif, saya kurang paham dengan penelitian kuantitatif, mungkin ada banyak salah baca teks ya, mohon maaf. Dan pada intinya dari data ini tentunya nanti di dalam penelitian kami bisa kita masukkan secara angka ya, kuantitatif. Ternyata bagaimana guru dalam menguasai soft skill ya dan juga kompetensi digital ini berdampak kepada profesionalisme, dan ini tentu bisa menjadi masukan kepada para peneliti berikutnya agar profesionalisme itu tidak hanya, kalau di Indonesia tentunya tidak hanya dilihat dari segi 4 kompetensi saja ya, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, tapi pada aspek profesionalisme ini tidak hanya berhenti pada saat mendapat sertifikat pendidik profesional melalui proses PPG, dan tentu juga variabelnya beda antara sertifikasi dengan PPG itu juga beda. Namun setidaknya gambaran ini menjadi dasar pengembangan profesional guru ini dimulai ya, atau menjadi aspek yang paling penting adalah aspek soft skill dan juga kompetensi digital. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau nanti bisa digabung dengan Mas Abdul, monggo kami persilakan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin dibahas dulu yang ini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Jadi itu ya silakan Hesti. Baik, terima kasih Pak Har. Saya tidak bertanya, tapi tadi mendengar Mas Ibda menyampaikan bahwa artikel yang ditemukan oleh Mas Ibda itu adalah artikel yang jenisnya penelitian kuantitatif, dan Mas Ibda bilang bahwa itu tidak cocok dengan rencana disertasinya Mas Ibda yang menggunakan grounded theory gitu ya. Ini Mas, kemarin dilalah kita punya rencana yang sama Mas, mau grounded theory juga. Terus saya juga mencari tahu sebenarnya untuk penggalian data di riset grounded theory itu seperti apa. Ternyata boleh Mas. Jadi kuantitatif, penelitian kuantitatif awalnya atau penggalian data menggunakan kuesioner atau survei itu bisa dijadikan untuk alat menggali data gitu. Jadi meskipun grounded theory itu adalah kualitatif, tetapi untuk pencarian data, penggalian data itu boleh gitu Mas. Jadi sekedar for your information saja. Mungkin itu karena
ini yang dibahas oleh Mas Ida menarik sekali ya. Ini sesuai dengan tren masa kini, yaitu tren terbaru, kemampuan digital guru pada saat mengajar yang sekarang itu adalah PJJ gitu ya. Dan ternyata sama juga di luar negeri juga mengalami hal yang hampir serupa, bahwa tadi ada sekian persen dari guru yang ternyata belum begitu menguasai digital dan sebagainya. Mungkin niku mawon Pak Har, matur nuwun. Oke, silakan Pak Ibda barangkali dikomentari. Thank a lot Miss Hesti ya for your information. Terima kasih Pak Har. Intinya untuk grounded teori memang kemarin itu sudah kami konsultasikan di promotor 1 dan 2. Kalau misalnya data itu dari artikel atau disertasi yang dari R&D itu memang bahasanya apa ya, dilarang seperti itu karena pengembangan. Tapi kalau yang dari kualitatif maupun kuantum memang boleh. Tapi yang saya maksud di sini tadi, temuannya itu yang kami ambil adalah aspek data yang itu pengaruhnya lebih ke korelasinya ya antara kompetensi digital guru dan juga soft skill guru bagi pengembangan profesionalisme guru di era digital. Jadi sangat relevan tadi. Hanya saja karena genre metodenya beda, maka kami secara kompatibilitas itu kurang nyambung, meskipun sangat nyambung ya, tapi bisa kita jadikan sebagai penelitian yang relevan sebenarnya pada aspek pengembangan profesional guru dan kompetensi digitalnya. Karena nanti di penelitian kami memang juga menggali bagaimana aktivitas guru dalam mengoperasikan berbagai hal, terutama dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi di hal-hal digital, terutama di media ya, perangkat-perangkat lunak dan seterusnya ya. Dan ini nanti juga mengarahnya kepada lebih ke etno sebenarnya, tidak kita mewawancarai apa kompetensi digital, tidak seperti itu, tetapi kita melihat, membahasakan, menemukanali aktivitas guru dalam pengembangan profesionalismenya dalam menggunakan alat-alat digital, baru kita membahasakan menjadi sebuah teori, bahasanya gitu. Karena kalau di konsep Clifford Geertz itu kan bukan Clifford Geertz tanya apa tipe masyarakat di Jawa ini, apakah santri, priayi, abangan, tapi tidak seperti, tapi bagaimana Clifford Geertz itu juga tidur bersama warga, dalam arti mereka membaur bersama di situ bertahun-tahun baru bisa menemukan teori, oh ternyata tipe masyarakat Jawa itu ada santri, priayi, abangan, khususnya yang Islam ya. Jadi kinerja grounded kemarin waktu diskusi awal dengan promotor itu seperti itu Mbak Esti ya. Mungkin nanti bisa kita sambung sesuai dengan penelitian terbaru, karena memang untuk mencari beberapa kata kunci yang elementary school memang agak kesusahan meskipun dengan berbagai platform aplikasi. Mungkin nanti bisa kita upgrade ya Mbak. Matur nuwun Mbak Esti. Iya. Sama saya juga kesulitan untuk yang SD ini cari referensinya. Monggo yang lain teman-teman jika ada. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Jadi terima kasih Mas Abduh ya. Ibda Mas namanya Ibda. Susah Pak. Setelah ini. Iya, Mas Amiklo Ibda. Baik. Jadi betul Mbak Esti tadi bahwa meskipun grounded yang itu adalah kualitatif, itu bukan berarti mengharamkan hal-hal yang sifatnya kuantitatif ya. Karena peneliti itu kan ketika di lapangan ya, hal-hal yang bersifat frekuensi, jumlah, itu kan tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Makanya metode penelitian atau teknik atau metode pengumpulan datanya ya bisa saja kita menggunakan angket, skala, itu nggak masalah ya. Tinggal nanti bagaimana data-data yang terkumpul itu ya
dianalisis sedemikian rupa, nah sehingga lalu lahirlah satu teori yang barangkali itu adalah sesuatu yang baru. Ya, jadi apa namanya, grounded itu kan tujuannya memang untuk mengembangkan teori-teori yang baru. Jadi saya kira banyak contoh-contoh penelitian yang bisa menginspirasi ya bagi para peneliti grounded ya. Nah, sementara artikel yang di review ini artikel kuantitatif yang teknik analisisnya adalah menggunakan chi-square ya, atau kalau orang Indonesia menyebutnya Ki kuadrat ya. Yang itu saya kira juga sangat sangat mudah untuk dipahami ya. Jadi kita tidak perlu terlalu ubi ya terhadap hal-hal yang sifatnya statistik, kuantitatif ya. Karena apalagi era sekarang ini kan sangat membantu kita untuk bagaimana memahami suatu penerapan rumus ya, chi-square ya. Ini misalnya ya contoh chi-square. Jadi ada penelitian pria wanita. Kalau tadi kan dari perspektif soft skill dan satu lagi apa Mas, digital tadi? Kompetensi Mas, digital. apa? Literasi digital. Kompetensi digital istilahnya. Kompetensi digital ya. Itu kan sebenarnya sama, jadi kompetensi digital sama soft skill. Lalu dilihat dari beberapa komponen ya. Kebetulan ini meneliti tentang pria wanita yang hobi berkebun sekian, wanita sekian dan seterusnya, yang olahraga sekian dan seterusnya, lalu dijumlah ketemu angka. Ini untuk menerapkan dalam rumus chi-square ya, yang tadi di rumus itu ada panduannya secara lengkap gitu ya, bagaimana memasukkan ke tabel, bagaimana menjadi rumus itu, kemudian dan seterusnya ya, sampai bahkan mulai dari langkah pertamanya ya, buat tabel, perumusan hipotesis, ada semua ya. Jadi Anda tidak perlu terlalu dubia dengan rumus-rumus yang itu kan bisa ditelusur ya, bisa dicari gimana itu caranya. Dan ketika sudah memahami secara konseptual begini, kan kita tidak perlu menghitung secara manual begini. Ya itu kan tinggal dimasukkan aja di SPSS ya. Itu nanti sudah dengan sendirinya akan ketemu angka-angka termasuk nilai signifikansinya ya. Jadi saya kira ini bukan hal yang sulit ya untuk penerapan sebuah rumus ya. Itu, dan tema penelitiannya tentang kompetensi digital dan soft skill ya, saya kira ini sesuatu yang sangat up to date ya, karena memang ya saya kira semua negara tentu sangat peduli ya dengan fenomena yang terjadi adanya pandemi ini ya, di mana pembelajaran mengalami satu perubahan yang fundamental ya. Dan itu memang sekaligus ini sebagai bukti ya, di negara manapun ya mungkin mempersiapkan gurunya itu adalah guru luring ya. Nah sehingga ketika terjadi pembelajaran harus daring, ya itulah dampaknya. Saya kira angka-angka yang muncul ya mungkin relatif sama manakala penelitian itu dilakukan di Indonesia ya. Saya kira akan relatif sama ya, karena memang ya itu tadi, guru-guru kita disiapkan untuk menjadi guru luring, bukan guru daring. Nah yang mengherankan saya kira pada pembahasan terkait soft skill ya, jadi soft skillnya ternyata juga relatif sama saya kira ya. Jadi tingkat soft skill yang diperoleh, data yang diperoleh ya, kemungkinan kalau itu dilakukan di kita pun ya kemungkinan akan sama. Nah ini yang menarik. Nah
Hanya pertanyaannya memang bagaimana data itu dikumpulkan atau instrumennya seperti apa. Ya, meskipun tadi disampaikan oleh Mas Ibda bahwa instrumennya itu diadopsi sepertinya. Diadopsi dari peneliti sebelumnya ya. Ya, ada 3 tadi Pak. Ya, jadi nah ini yang menarik ya. Jadi gimana itu instrumen untuk mengukur soft skill guru. Nah itu kalau bisa ditelusur ya saya kira akan menarik ya. Jadi indikator-indikator apa saja yang diungkap, nah sehingga memperoleh angka-angka yang seperti dikemukakan tadi. Ya, jadi saya kira dan sekaligus mudah-mudahan menginspirasi saudara juga bahwa dengan penelitian ya dalam tanda kutip ya sesederhana itu dan dibuat artikel juga tidak terlalu rumit artikelnya, analisisnya juga biasa dengan chi-square ya, yang itu juga Anda bisa pahami ya. Dibuatlah artikel dan bisa dimuat di jurnal bereputasi ya, meskipun masih Q4 ya, ini enggak masalah ya. Jadi saudara jangan terlalu takut dengan artikel yang dimuat di jurnal bereputasi ya, ternyata tidak terlalu tidak terlalu rumit amat gitu ya, tidak terlalu rumit amat ya. Ternyata dimuat juga ya. Ini mudah-mudahan menginspirasi saudara ya. Saya kira itu untuk yang Mas Ibda. Silakan satu lagi, siapa tadi yang belum ini ya? Saya Pak Haryadi. Ya silakan. Pak Muhammad Abdul ya. Izin share Pak, silakan teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan hasil kajian sebuah artikel dengan judul Meta-Analytic Review of the Effect of Socioeconomic Status on Academic Performance. Kebetulan artikel ini saya jadikan salah satu artikel utama ya dalam penyusunan proposal disertasi saya, dan ini sesuai karena ini mengkaji seberapa besar atau efek apa saja yang mempengaruhi performa akademik siswa terkait dari sisi sosial ekonomi, status sosial ekonomi. Artikel ini ditulis oleh Abdullah Selvi Topo dan Medun Kaya, publishernya Journal of Education. Ini bukan Boston, ini mohon maaf ya, Boston University, kalau tidak salah Q2, dan ini insya Allah tidak sebanyak Pak Ibda tadi ya, hanya 13 lembar, jadi saya juga lebih sedikit ini slide-nya, tidak sebanyak Pak Ibda. Kita akan coba mulai. Saya mengawali dengan kutipan dari Hofstede di dahulu. It will be useless regardless of great teacher and curriculum. Students cannot study if they have a stomachache due to hunger, cannot sleep due to cold in a house with no heating, and cannot focus on study due to embarrassment of their broken shoes. Jadi si Hobbes ini memberikan statement bahwa siswa ini tidak akan bisa menampilkan performa akademik dengan maksimal meskipun gurunya sangat baik dan kurikulumnya sangat baik jika yang memiliki rasa lapar, perutnya sakit, tidak bisa tidur malamnya, nggak bisa tidur karena kedinginan atau karena hal lain, dan memiliki rasa malu karena sepatu yang rusak. Nah, kedinginan, rasa malu karena sepatu rusak, kelaparan ini adalah merepresentasikan atau simbol-simbol dari status sosial ekonomi siswa. Oke. Lalu apa sih pengertian dari SES atau Social Economic Status SES? Ada tiga pendapat yang saya ambil di sini, yaitu dari Baker, dari Oxford, dan Scott dan Marshall. Yang pertama, SES adalah
pengukuran yang mengkombinasikan antara ekonomi dan status sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan yang jadikan indikator umum dari SES. Yang kedua, SES adalah kombinasi gabungan dari pekerjaan, kondisi ekonomi, dan pendidikan yang memiliki hubungan yang dekat, ya, yang kaitannya dengan seseorang di sebuah komunitas. Yang ketiga, SES adalah posisi sosial yang ditentukan dari posisi sosial yang ditentukan dari pendapatan, ya, wealth itu kesejahteraan, occupational possession itu kepemilikan pekerjaan, dan prestige dan educational attainment atau jenjang pendidikan. Jadi kalau disarikan, SES ini secara umum ada tiga elemen, yaitu pekerjaan orang tua, penghasilan. Ini sebenarnya yang tengah ini bukan penghasilan orang tua, penghasilan keluarga. Ya. Yang ketiga adalah pendidikan orang tua. Ada pekerjaan, ada penghasilan, dan pendidikan orang tua. Social economic status. Nah, kenapa SES ini masih diteliti gitu ya? Karena menurut Reardon 2011, gap antara siswa dengan SES tinggi dan siswa dengan SES rendah itu berlanjut dan terus berlanjut dari tahun ke tahun. Jadi perbedaan yang mencolok, ya, terutama di sekolah, ya, antara siswa yang SES tinggi dan rendah itu semakin terus ada dan terus ada, sehingga penelitian terkait SES ini dikatakan tidak pernah basi selama gap itu tidak semakin menyempit. Selain itu, dari PISA ini, dari artikelnya, ya, dari artikel yang saya ambil, mengindikasikan bahwa learning deficit still largest for poor people. Jadi learning deficit ini masih besar dilihat dari siswa yang miskin dan memiliki background keluarga yang miskin, dan menjadi largest predictors, menjadi prediktor terbesar dari learning outcome untuk kebanyakan negara. Jadi salah satu prediktor dari learning outcome di banyak negara, nearly all countries, hampir di semua negara, adalah salah satunya family background dan kondisi sosial ekonomi. Berikutnya, metode penelitian yang dipakai pada artikel ini, karena meta-analisis, ya, jadi meta-analisis itu hampir sama dengan sistematik literatur, hampir sama. Sistematik literatur review. Si autor ini tadinya mengambil 152 artikel dari beberapa database yang disebutkan di situ, ada ERIC, ada Scopus, ada Google Scholar, dan lain-lain. Kemudian 152 artikel ini dieliminasi sebanyak 104 artikel dieliminasi karena memiliki kekurangan, ya, seperti tidak memiliki banyak data untuk analisis statistik, pengambilan sampel yang tidak tepat, atau duplikasi, sehingga yang digunakan adalah 48 artikel. Kemudian oleh author, 48 artikel ini dikodifikasi, ya, dibuat coding, supaya nanti coding itu nanti akan digunakan untuk proses analisis. Nah, si author ini menggunakan three ways analysis, ya, menggunakan software comprehensive meta analysis atau CMA 2.2. Nah, apa itu three ways analysis? Saya juga belum paham sekali, karena baru kali ini juga mendapatkan analisis ini, ya. Ada tiga jalan analisis, ya, tiga cara three ways analysis. Itu yang pertama menggunakan setiap studi atau setiap artikel itu sebagai unit analisis, menjadikan setiap artikel, setiap studi sebagai unit yang dianalisis. Yang kedua, mempertimbangkan setiap korelasi sebagai unit analisis. Jadi ada dua, yang pertama studi atau artikelnya, yang kedua adalah korelasinya. Yang ketiga, mengubah unit analisis studi tadi atau korelasi sesuai dengan karakteristik, kategori, atau struktur. Nah, pengubahan unit analisis studi ini tergantung
bagaimana si author ini membuat kodifikasi. Nah, kodifikasi apa yang dibuat oleh author dalam artikel ini? Kodifikasinya adalah dari dua garis besar, yaitu pengukuran SES siswa dan pengukuran performa akademik siswa. Yang SES siswa itu kodifikasinya ada 3, yaitu access to financial capital, itu material capital, yang kedua human capital atau education, yang ketiga social capital atau useful social connection. Nah, ini dari 3 ini nanti akan menjadi 4 nanti ya, akan menjadi 4 aspek, yaitu parental education level, home resources atau sumber daya di rumah, family income, dan parental occupation. Kemudian bagaimana si author ini melihat performa akademik? Performa akademiknya dia melihat dari 3 cara, yaitu pengukuran internasional, itu international measurement seperti TIMSS, PISA, dan lain-lain. Kemudian skala penelitian yang dikembangkan oleh peneliti sendiri, ya, seperti instrumen soal. Kemudian bisa juga dilihat dari GPA atau Grade Point Average. Kalau tempat kita ya skor ya, nilai gitu ya. Kalau bahasa Jawanya biji. Gitu. Nah, bagaimana si hasil seperti ini? Hasil penelitiannya, ternyata jika dilihat dari indikator tadi, dari indikator SES tadi, parental education level memiliki efek yang paling besar, memiliki pengaruh yang paling besar, memiliki kalau meta analisis kan tidak mencari pengaruh sebenarnya, hanya mencari seberapa besar penyebutan atau seberapa banyak si parental indikator ini disebutkan berpengaruh terhadap SES, karena jurnal-jurnal yang dipakai oleh si author ini kebanyakan adalah hasil-hasil penelitian kuantitatif. Jadi dia mengumpulkan artikel-artikel yang kualitatif, kemudian dia analisis secara meta, kemudian disimpulkan. Ternyata kesimpulannya parental education ini memiliki efek yang paling besar. Yang kedua adalah home resources. Yang ketiga family income. Ya, di sini disebutkannya family bukan parental, karena family income ini bisa didapat dari 2 ayah ibu gitu ya, atau jika ada ibu saja atau ayah saja. Kemudian yang terakhir adalah parental occupation. Nah, mengapa kok bisa parental education level ini menduduki paling tinggi? Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oh ya, mohon maaf saya lupa menyampaikan bahwa author ini memilih 3 negara ya, untuk 3 negara, tiga negara. Yaitu, maksudnya 3 negara adalah artikel-artikel yang mengkaji di 3 negara, yaitu Turki, US, United States, Amerika, dan China. Nah, pemilihan ketiga negara ini berdasarkan pertama karena bahasa yang digunakan, yang kedua karena sistem pemerintahannya di negara-negara tersebut. Kemudian hasil penelitian berikutnya berdasarkan berdasarkan negara. Nah, ini ya, berdasarkan negara. Ternyata di negara Amerika dan di negara Turki, SES ini memiliki efek yang tinggi terhadap performa akademik, tidak seperti di Cina. Di Cina, status sosial ekonomi itu justru efeknya rendah terhadap performa akademik. Hal itu terjadi karena apa? Karena di negara Cina sudah melaksanakan reformasi pendidikan, dan sistem pemerintahnya juga kalau nggak salah komunis ya di Cina itu ya. Memiliki education reform policy, yaitu semacam pemberian dana ya, pemberian dana yang dikucurkan mulai dari tingkat PAUD, TK sampai perguruan tinggi, sehingga gap antara siswa yang sosial ekonomi rendah dan tinggi tidak begitu nampak di Cina. Nah, tapi ada kritik juga. Ya, ada kritik juga di Cina ini, karena government ini hanya melihat status sosial ekonomi ini dilihat dari materi saja, dilihat dari segi kebutuhan uang saja, padahal tidak sedangkal itu. SES itu ternyata dalam juga. Kemudian berdasarkan jenjang pendidikan, semakin tinggi jenjang pendidikan, maka efek sosial ekonomi status terhadap performa siswa akan semakin rendah. Jadi misalkan siswa itu masih di tingkat SD, itu masih terasa
efek sosial ekonominya terhadap performa akademik. Tapi semakin meningkat jenjangnya, maka efek sosial ekonomik status itu terhadap performa akademik efeknya akan semakin menurun. Nah, kalau menurut di artikel ini disebabkan karena time spent on education might reduce the relation between SES dan academic achievement by improving equality. Jadi semakin tinggi pendidikan, semakin banyak orang siswa menghabiskan waktu untuk belajar, semakin banyak juga dia mengimprove kesetaraan, dia mendapatkan kesetaraan. Misal dapatkan dari beasiswa, scholarship, makan siang gratis, transportasi gratis, dan lain-lain. Itu didapatkan di jenjang-jenjang yang tinggi. Berikutnya, hasil penelitian berdasarkan mata pelajaran. Nah, yang paling memiliki pengaruh besar antara SES dan performa akademik adalah matematika. Yang kedua, sains. Yang ketiga, bahasa. Ya, ini juga didapatkan dari data-data yang autor dapatkan dari TIMSS, PISA, dan lain-lain. Matematika, sains, dan bahasa. Berikutnya, kesimpulannya. Langsung kesimpulan, sehingga sebenarnya si peneliti ini tidak menyampaikan mengapa bisa berpengaruh, hanya menyampaikan seberapa besar efeknya, seberapa besar moderasi efek antara SES terhadap performa akademik dilihat dari unsur-unsur tadi, dilihat dari unsur negara, dilihat dari unsur mata pelajaran, dilihat dari unsur indikator SES. Kesimpulannya, makrosistem itu negara yang satunya dapat memoderasi efek antara SES terhadap performa akademik, yaitu sistem pemerintahan dan kebijakan pemerintahan. Kalau menurut saya, kesimpulan yang diambil kemudian penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih luas lagi, masih bisa diperdalam lagi. Salah satunya adalah mempertanyakan bagaimana sih efek-efek tadi dapat memoderasi, indikator-indikator tadi dapat memoderasi, dapat memunculkan efek antara SES terhadap performa akademik. Di mana pertanyaan tersebut sudah coba saya jawab melalui artikel saya yang insya Allah belum terbit, tapi sudah accepted di Scopus, tapi belum terbit. Itu juga menjawab pertanyaan Mas Ibda ini yang mengajari Mas Ibda. Itu juga mencoba menjawab pertanyaan how-nya belum terjawab. Nah, tapi ya masih dangkal juga, belum dalam banget. Nah, ini yang dapat saya sampaikan teman-teman terkait bagaimana sih SES terhadap performa akademik siswa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan atau ada tanggapan. Tidak harus bertanya ya, menanggapi boleh, menambahkan boleh. Monggo. Silakan teman-teman. Ya mungkin saya Pak. Monggo. Terima kasih Pak Arianto dan Mas Abduh. Intinya tema 2 tadi itu karena kita sama-sama istilahnya di luar mata pelajaran atau konsentrasi Pak. Kayak tema saya kan guru profesional, Mas Abduh ini tentang sosial ekonomi status ya kalau nggak salah. Nah, mungkin dari tema-tema itu teman-teman mungkin ada juga yang lain, kadang kesulitan di dalam mencari relevansi dengan praktis di pembelajaran pendidikan dasar gitu loh. Makanya kita juga harus menggali banyak hal berkaitan dengan tingkat kepahaman dan kependalaman kita, karena rata-rata dari tim promotornya juga nyuwun sewu tidak berasal dari pendidikan dasar, makanya juga kita belajar banyak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan artikel yang direview itu kan tadi meta analisis ya. Mungkin di dalam penulisan penelitian nanti khususnya di tinjauan pustaka, apakah diperkenankan ataupun layak sebuah artikel yang itu berangkat dari literatur review, kemudian sistematik literatur review, atau yang satunya tadi meta analisis dijadikan sebuah kerangka teori ataupun bisa masuk di tinjauan penelitian yang relevan. Mungkin gambarannya bagaimana ketika memang tidak ditemukan artikel hasil riset empirik di lapangan, misalnya yang kualitatif, kuantitatif, R&D ataupun eksperimen, mixed method dan seterusnya ya. Tentunya itu juga menjadi pertimbangan sendiri, ataukah memang berdasarkan level artikel itu diindeks di mana, atau berdasarkan juga dilihat dari
metodologi penelitian yang digunakan atau dari substansi materi yang ditemukan. Misalnya SES ya, SES ini ternyata berdampak kepada performa akademik siswa, meskipun itu meta-analisis boleh dijadikan sebuah tinjauan literatur ataupun penelitian yang relevan. Mungkin itu tanggapannya dari saya, Mas Abdul. Oke, terima kasih Mas Ibda. Mas Ibda ternyata memiliki kekhawatiran yang hampir sama dengan saya, karena saya tidak membahas PPKN, tidak membahas IPA, tidak membahas IPS, matematika, bahasa Indonesia. Saya justru mengambil topik di luar itu, ya, karena mungkin saya bacanya cuma itu ya, jadi nggak ngambil topik yang lain. Saya bacanya cuma itu. Oke. Kemarin hasil konsultasi saya, Mas Ibda bersama promotor, bisa ya, bahkan bagus jika kita bisa memasukkan jurnal-jurnal terkait literatur review ya, terkait apa yang akan kita jadikan alasan. Kan ketika di bab 1 itu di latar belakang kita kan menjawab pertanyaan why gitu ya, kenapa kok kita meneliti ini, padahal mungkin bisa jadi penelitian ini sudah usang gitu ya, sudah basi, sudah kadaluarsa. Namun ternyata ketika ada kajian literatur review, di dalam setiap kajian literatur review yang saya baca, SLR itu pasti di belakang, di conclusion atau di akhir ya, itu memberikan peluang untuk peneliti lain supaya mengkaji lebih jauh dan lebih dalam lagi. Nah, peluang-peluang itu yang ada di akhir itu bisa kita seleksi, Mas. Mungkin, ini nggak cocok, jangan pakai yang ini. Jadi ya, moco langsung buri, Mas ya. Bukan gitu maksudnya. Artinya relevansi itu bisa kita lihat ketika si penulis memberikan saran untuk penelitian future research ke depan seperti apa. Nah, itu yang bisa dilihat dari situnya. Kalau saya ngambil itunya dari begitu. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman atau dari Pak Haryanto ada yang ingin dikuatkan. Makatan Pak Ibda. Ya, berarti gini ya, untuk mungkin nanti karena saya masih diublek-ublek di tinjauan literatur itu, jadi mungkin berbagi pengalaman saja berkaitan dengan tema masing-masing. Tapi yang menjadi tugas kita ke depan kan, selain untuk proceeding yang Pak Arianto harapkan kan di seminar internasional ya, khususnya di UNY itu kan juga Scopus di luar hasil penelitian. Nah, mungkin dari yang saya tahu itu kan yang berpeluang masuk di Scopus kan ya paling enggak bukan literatur review ya, tapi systematic literatur review atau SLR dan meta analisis. Kalau literatur review lebih SLR itu lebih kepada metodologinya ya, melalui pengumpulan, analisis, coding, dan melalui protokol dan kemudian diinterpretasikan. Kalau meta analisis itu lebih kepada semacam sintesis dari data statistiknya, kalau nggak salah itu. Betul. Nah, mungkin yang harapannya ke depan bagi saya pribadi maupun teman-teman kan, ini kan harus bekerja keras dalam membuat kerangka untuk mengarah ke sana. Tentunya melalui perkuliahan ini juga banyak tema kita dapatkan. Nah, mungkin nanti yang mungkin lebih gampang atau lebih mudah kita lakukan itu yang meta analisis atau SLR, karena kalau literatur review kan tidak tanpa metode setahu saya ya, mungkin SLR-nya atau meta analisis itu loh, terkait dengan tema disertasi. Nah, mungkin di proceeding, ini mungkin sekalian Pak Har mungkin bisa menambahkan, apakah di proceeding atau di international conference itu juga menerima SLR atau meta analisis? Secara umum saya belum pernah menemukan proceeding hasil SLR maupun meta analisis. Kalau misalnya bisa, ini kan peluang kita nanti kalau belum melakukan pra-riset bisa menggunakan SLR atau meta analisis, kita jadikan tugas di mata kuliah ini misalnya ya, kalau misalnya kaidah selingkung atau author guideline-nya membolehkan seperti itu. Mungkin pengalaman saja. Terima kasih Mas Abdul. Sama-sama. Pengalaman saya semuanya susah Mas ya. SLR maupun meta analisis nggak ada yang paling mudah. Susah semua. Teman-teman ada yang ingin menyampaikan Pak Haryanto? Saya garis bawah ya. Jadi yang boleh direview, yang boleh menjadi referensi dalam disertasi itu ya semua artikel bisa. Apakah itu dari hasil meta analisis atau jurnal atau artikel yang ditulis dari
analisis referensi ya, itu boleh. Jadi yang penting substansinya ya. Meskipun juga tidak tertutup kemungkinan di samping substansi juga mungkin metodologi. Jadi kalau kita mau merujuk ingin menunjukkan bahwa metodologi yang Anda pakai itu sudah tepat, sudah benar, nah ini sesuai dengan misalnya ya, mereview, merefer pada artikel atau merefer pada sebuah artikel di jurnal. Saya kira itu. Dan yang apa namanya, yang juga perlu dipertimbangkan ya kualitas jurnalnya juga ya. Jadi mohon, karena banyak juga dosen itu yang teliti ya. Yang teliti bahwa jurnal-jurnal mana yang sudah discontinue dan sebagainya itu kalau bisa Anda juga harus perhatikan gitu. Banyak dosen yang ini kan jurnal sudah tidak valid gitu ya. Kenapa menjadi rujukan gitu ya. Nah itu juga mohon diperhatikan karena itu tadi mengantisipasi dosen-dosen yang atau penguji-penguji yang memang jeli dalam, terutama dosen-dosen atau penguji yang menjadi asesor kenaikan pangkat jabatan ya. Biasanya beliau hafal itu mana jurnal yang masih bagus dan yang sudah discontinue ya. Jadi saya kira itu. Nah berkait proceeding ya itu memang tergantung ini ya penyelenggara seminar internasionalnya dia mensyaratkan apa gitu ya. Jadi saya kira kalau dia hanya mensyaratkan bahwa yang penting artikel ya berarti kan semua artikel yang disusun dari manapun kan bisa. Tapi kalau sudah mensyaratkan artikel jurnal dari hasil penelitian ya itu kan berarti ya sudah. Sebenarnya meta analisis sebenarnya itu juga penelitian juga sebenarnya ya. Itu kan melakukan apa namanya analisis atas dasar data-data yang sudah ada. Itu sebenarnya kan penelitian juga. Itu juga betul Mas Abdu ya, bukan hal yang mudah juga ya meta analisis itu. Ya, karena dia harus menganalisis dari sekian banyak artikel dan juga data ya, dianalisis sedemikian rupa, nah, sehingga lalu menghasilkan sebuah benang merah ya atau kesimpulan gitu ya. Seperti yang tadi dikemukakan ya, status sosial ekonomi ya, ya memang itu menarik ya untuk dibahas. Tapi Anda sebagai seorang kandidat doktor ya harus punya pikiran kritis ya. Jadi ya meskipun kalau toh misalnya ditemukan hubungan, korelasi, efek ya. Betul memang kalau pengaruh enggak ya. Nah itu kita harus juga memiliki apa ya daya kritis ya. Karena ya mohon maaf dalam beberapa kasus kalau di pengalaman di kita ya justru dari kalangan orang-orang berkemampuan rendah yang kadang-kala lalu bisa menjadi berhasil ya studinya ya. Saya tuh punya pengalaman menarik saudara. Teman kos saya waktu S1 itu sekarang menjadi direktur BTN. Nah kebetulan tetangga RT saya itu sekarang dia menjadi kepala cabang di Bantul, BTN juga. Ya, BTN juga. Nah, kebetulan dia menjadi bendahara pembangunan masjid di masjid kompleks saya. Dia tetangganya, dia bendaharanya. 2 minggu yang lalu saya sampaikan Pak Teguh ini teman saya memberi amal jariah untuk pembangunan masjid kita. Kebetulan teman saya ini dulu teman kos yang sekarang menjadi direktur, itu atasannya jenengan. Dia kaget, loh Pak Heru kok tahu? Itu direktur saya di Jakarta sana. Iya itu teman kos saya gitu ya. Karena saya kontak, tolong deh berbagi ke kami gitu ya. Akhirnya dia
transfer beberapa juta untuk masjid kami, karena dia direktur BTN di Jakarta sana. Bahkan dia janji setiap bulan akan memberikan donatur beberapa juta untuk masjid kami. Dia sukses ya. Nah, dari latar belakang apa? Teman saya itu ya, orang tuanya adalah petani. Sama juga saya ya. Sama juga saya petani ya. Nah, menarik sebenarnya. Ini kan kasus. Kalau Anda telusur, ya meskipun selalu penelitian membuktikan bahwa status sosial ekonomi itu berefek ya, bukan mempengaruhi ya. Ada hubungannya dengan kemampuan akademik. Ternyata dalam banyak kasus, ya kami yang dari latar ekonomi rendah, ya, dan banyak teman-teman yang tokoh-tokoh nasional itu apa Anda kira bahwa beliau dari latar ekonomi yang tinggi? Enggak, ya kecuali Bu Mega, ya Bu Mega anak presiden, jadi presiden ya. Yang lainnya itu coba Anda cek itu dari latar ekonomi seperti apa gitu ya. Ya, saya kira itu ya kita harus mengkritisi ya. Jadi bila perlu dilakukan penelitian lah, lakukan penelitian yang bisa menjadi kontra apa ya, kontra tren ya, yang selama ini terjadi ya, seolah-olah status sosial ekonomi itu mempengaruhi apa namanya kemampuan akademik seseorang. Saya dengan teman saya yang dari desa-desa yang sekarang jadi orang-orang hebat itu, ya dari ekonomi yang biasa-biasa bahkan cenderung ekonomi rendah, ya ekonomi yang bahkan sangat ya rendah ya, yang bisa karena ada motivasi tersendiri. Wah, saya ini dari orang yang apa namanya ekonomi rendah ingin ya dalam tanda kutip mengubah nasib lah, kira-kira begitu. Dan ternyata banyak yang berhasil. Nah ini akhirnya juga perlu di counter ya barang, atau dibuat kasus ya. Tapi kan menariknya kalau Anda ingin meneliti yang ini, bagaimana seorang ekonomi rendah kok bisa sukses akademiknya dan sukses juga ekonominya pada akhirnya. Nah ini yang perlu dicari ya, ada faktor-faktor apa atau variabel-variabel apa ya, yang membuat seseorang dari kalangan ekonomi rendah bisa menjadi sukses di akademik dan juga ekonominya. Nah ini yang menarik ya, yang perlu di ground ya, yang perlu di grounded gitu ya. Apa itu ya, variabel apa gitu. Nah ini kalau ketemu kan menarik ya. Ya yang jelas ya mungkin ya motivasi diri, motivasi berprestasi ya, yang saya rasakan itu ya. Saya orang dari desa, tapi yang saya ingat ya, saya itu hanya terinspirasi oleh kepala sekolah saya. Jadi kepala sekolah saya itu anaknya 8, saudara. Anaknya 8, itu menjadi orang sukses semua. Ya, ada yang dokternya aja 2. Ya, sekarang yang dokter yang pertama itu sudah status ekonomi luar biasa, sudah punya pom bensin di mana-mana. Ada yang jadi hakim, ada yang jadi, sudahlah, pokoknya 8 itu sukses semua. Nah, saya waktu itu kok iso ya mereka, masuk saya nggak bisa. Nah itu ternyata menginspirasi, dan itu sudah tumbuh dalam pikiran saya ketika saya di SD. Waktu saya SD saya sudah berpikir, orang kok bisa hebat, bisa sukses gitu gimana ya, masuk saya nggak bisa. Nah itu ternyata yang memicu. Ya, akhirnya saya satu-satunya orang yang melanjutkan SMP waktu saya SD, hanya saya sendiri waktu itu. Nggak ada yang melanjutkan ke SMP karena saya hidup di desa ya. Nah itu, nah ini kan menarik ya, status sosial ekonomi ya. Jadi banyak hal sebenarnya kalau Anda punya apa namanya kemampuan untuk menelusur, bahkan untuk mungkin berpikir lain gitu ya. Masa iya sih status sosial ekonomi selalu mempengaruhi itu? Ya kalau Anda punya pikiran, silakan di grounded. Ya silakan di grounded. Dan kalau nanti Anda menemukan teori, ternyata tidak, maka menarik. Dan seperti yang saya ceritakan, penyebaran budaya itu menganut frekuensi FM, ternyata frekuensi SB yang benar sekarang itu.
Nah, itu kan menarik. Oke, saya kira itu saudara, karena saya setelah ini harus ada rapat dan saya juga belum sholat. Terima kasih Mas Ibda dan Mas Abdul yang telah menyiapkan artikel dan mudah-mudahan menginspirasi saudara ya untuk ya bagaimana melahirkan atau mengembangkan atau menyusun artikel untuk skala proceeding maupun skala jurnal reputasi. Ya, saya kira itu. Sehat selalu untuk kalian dan keluarga. Sampai ketemu minggu depan. Secara pribadi saya mohon maaf atas segala khilaf karena kita mau menghadapi bulan puasa. Selamat berpuasa dan mudah-mudahan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Amin. Mohon maaf lahir batin, Pak. Sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya.